Ada tangis dan isak haru mewarnai Hari Anti Korupsi Dunia 2023 di Buleleng. Seorang ibu yang mengaku bernama Nunuk Purwandari mengalami nasib naas setelah anaknya Leviana Andri Ningtyas menjadi tersangka dalam kasus dugaan perizinan tambang galian C. Ironisnya, ia juga mengaku diperas oknum polisi yang bertugas di Polda Bali sejumlah 1,8 miliar agar anaknya yang tercatat sebagai Direktur PT Sancaka Mitra Jaya beralamat di Denpasar lolos dari jerat hukum. Tidak hanya itu, anaknya dalam keadaan depresi dan mengalami sejumlah luka akibat terjatuh dari sepeda motor pasca ditetapkan menjadi tersangka, ditangkap paksa dan dijebloskan ke sel tahanan dalam kondisi sakit. Ia pun dikabarkan sempat muntah-muntah saat menjalani pemeriksaan di penyidik Ditkrimsus Polda Bali. Peristiwa ini pun mencuatkan dugaan bakal ada kasus Firly Jilid 2. Hal ini terungkap saat LSM Gema Nusantara Buleleng di bawah kendali Antonius Sanjaya Kiabeni mendatangi gedung DPRD Buleleng untuk menyampaikan aspirasi terkait Harkordia 2023. Anton bersama puluhan masyarakat berprofesi sopir angkutan galian C melakukan long march dari depan Taman Kota Singaraja menuju Tugu Singa Ambara Raja sebelum ke gedung Dewan Kamis 7 Desember 2023. Nunuk Purwandi terlihat emosional saat menceritakan peristiwa yang dialami anaknya di hadapan Sekwan DPRD Buleleng Igede Sandiasa dan Kabag Humas Insinyur Nyoman Budi Utama tanpa kehadiran anggota Dewan satupun yang konon tengah melakukan kunker ke luar daerah. Pak Jokowi, Pak Kapolri, tolong saya. Anak saya dalam kondisi depresi ditahan. Saya tidak mau anak saya menjadi gila. Siapa yang bertanggung jawab? Ini bukan kesalahan anak saya, teriak Nunuk sembari terisak. Tidak hanya itu saja, Nunuk juga menyebut anaknya sebagai pengusaha galian C di Banjarya Anakan Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, merupakan pembayar pajak terbaik di Pemkab Buleleng. 3 tahun berturut-turut anak saya bekerja dan pulang sekolah dari luar negeri dan ingin membangun negeri. Sekarang anak saya dizolimi, diskriminalisasi, dimatikan masa depannya, dihancurkan nama baiknya. Hanya Bapak yang bisa tolong kami, ujarnya. Nunuk juga menceritakan kronologis penangkapan anaknya yang dijerat dengan tindak pidana melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin, pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batuan. Pelapor atas kasus tersebut bernama Idewo Gede Budiasa dengan surat bukti lapor nomor LP-A/11/2023/SPKT Ditkrimsus Polda Bali tanggal 31 Oktober 2023. Anehnya tak hanya dianggap melakukan penambahan ilegal, Leviana awalnya dianggap menyalahgunakan bahan bakar bersubsidi serta melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin yang diduga terjadi di proyek Senderan Pantai 5 Prerenan. Dan hal itu tidak terbukti Leviana menggunakan BBM industri. Dari kantor DPRD Kabupaten Buleleng, tim liputan Bali Jani melaporkan. Saya sudah ajukan surat penangguhan itu 1 minggu, tapi sampai hari ini anak saya belum ada jawaban penangguhan tersebut. Saya kepengen anak saya dirawat oleh Dokter Leli kembali, karena Dokter Pandey dari Bayangkara menyarankan untuk kembali ke Dokter Leli, tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Saya tidak tahu. Oknum Ditkrimsus Polda Bali. Sudah dilaporkan? Sudah, kami lapor ke Mabes karena tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kapan itu dilaporkan ke Mabes? Belum. Kapan lapor ke Mabes? 20 November. Berapa? 15 November. Banjarasem. Iya. Lokasi sejak 2020. Iya. Selama itu pernah dimintain juga nggak? Selain 1,8 ini? Tidak, tapi kami sudah waktu melakukan kegiatan kita sudah Kulon Wun, dan itu semua dilakukan oleh seluruh. Izin yang diminta itu sudah terbit? Tidak bisa terbit karena Perda RT RW Buleleng belum ada. Jadi kami tidak bisa menindaklanjuti izin tersebut. Dan kalau mau keadilan seluruhnya harus ditangkap Pak, karena semuanya tidak ada izin di sana Pak. Ada berapa di sana? Mungkin antara 10-12 saya tidak hafal. Sejak dimintain izin itu dan tidak bisa membuat usaha itu masih beroperasi di sana waktu itu? Tidak. Sudah tidak? Iya. Tetap dimintain 1,8? Iya. Selama berusaha dipungut pajak tuh? Pajak, kami dipungut pajak. Kemarin semuanya sebenarnya sudah berurusan. Kemarin semua kalau kita mengatakan tidak berurusan, kita makan apa? Semua beroperasi. Kemarin juga tidak ada masalah, karena permasalahan ini sebelumnya Polres Polda ada permakluman karena ini bukan kesalahan kami penambang.
Karena ini peraturan yang antara pusat dengan bawah daerah belum sinkron. Dari desa sampai ke aparat di atas semua sedang terkoordinasi dengan baik. Persoalannya adalah izin. Persoalan penangkapan sekarang ini karena izin. Di undang-undang yang baru diterbitkan Omnibus Law itu tidak sampai ditahan, cuma 3 tahun. Ya. Ada kekosongan hukum ini bukan kesalahan para penambang, masyarakat, bukan. Ini kan kekurangan daripada kinerja pemerintah daerah, termasuk DPR dan eksekutif, untuk segera mungkin menerbitkan RDTR. Tidak perlu semua, cukup pasal itu aja. Makanya kemarin saya sudah koordinasikan dengan Pak Ketua DPRD dan Pak PJ Bupati untuk tetap konsisten dan komitmen dengan sistem. Membangun sistem ini sehingga PAD ini luar biasa daripada para penambang. Satu penambang aja Bapak Ibu perusahaan tadi itu sudah pekerjakan ratusan orang. Yang kedua, dia sudah menyetor, ada bukti lengkap, kami sudah advokasi. Satu penambang aja bisa ratusan juta. Berapa miliar itu kita buang-buang. Dan terakhir bahwa hasil penelusuran kami bahwa batu di Banjar itu batu yang sangat super. Ya, tidak ada yang kalahkan kualitasnya. Ya, sangat super. Kenapa sumber daya alam ini kita biarkan begitu saja? Nah, itulah maka hari ini dalam rangkaian Hari Anti Korupsi Sedunia, marilah kita bersinergi. Mulai dari teman-teman pers, mulai dari masyarakat, komponen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, supaya mari dayung bersambut. Jangan sampai ada korban-korban berikut lagi seperti yang diderita oleh ibu ini. Jadi hari ini testimoni. Jadi kami tidak buat-buat. Kami lakukan testimoni. Dan hasil koordinasi kami dengan Polda juga sudah cukup bagus. Nanti kami ada tindak lanjut. Selain ada pengacaranya, selain ada itu, kami dari LSM untuk perjuangkan kemanusiaan. Nah, dan hak-hak asasinya kami tetap perjuangkan secara baik dan benar demi kondusivitas dan keamanan wilayah di Kabupaten Buleleng untuk kesejahteraan masyarakat Buleleng dengan baik dan benar. Artinya pungli itu masih ada? Pungli itu masih ada. Ini kan oknum ya, oknum. Jadi bukan lembaganya, oknum. Jadi jangan sampai memberikan peluang kepada oknum-oknum untuk mencari, ya, untuk membuat diskriminasi, membuat pungli-pungli baru dengan gaya-gaya baru. Izin belum terbit, tapi dipungut pajak. Iya, jadi kalau ini kan resikonya. Kalau sampai izin belum diterbitkan, pajak dipungut, ayo apa artinya itu? Apa artinya itu? Kan sama dengan pungli, kan sama dengan. Kan begitu. Kalau itulah kita urut semua. Jangan dong pemerintah mau diam diri sementara pajak dan retribusi daerah diterima ratusan juta rupiah. Bahkan miliaran dari 20 penambang lebih perusahaan loh diinvestasi di sana. Saya sudah investigasi semua 20 lebih. Dan ibu ini dan perusahaan yang ini ada baru 2 perusahaan yang sudah masuk proses izinnya. Jadi bicara tentang izin ada atau tidak itu mulai dari proses dan penerbitan. Kalau sudah proses berarti ya sedang dalam proses, bukan tidak ada. Ini beda. Ini sudah ditetapkan dalam buku kami sudah dengan perizinan satu pintu dengan Kadis PUTR, Kadis PU saya sudah tegaskan segera. Makanya bulan Desember ini mudah-mudahan besok Bapak Bupati ke PJ Bupati ini ke Jakarta untuk jemput ini barang ini supaya segera izinnya itu biar bisa keluar. PAD juga tetap. Pak, dikatakan sudah melakukan komunikasi sama Polda, tanggapannya bagaimana Pak dari Polda? Oh, dari Polda sedang berproses. Dari Propam Polda Bali juga sudah proses semua. Proses apa tuh Pak? Artinya ya, proses ya gugatan dugaan pemerasan ini dari oknum ini. Oknum dulu ya. Yeah. Oknum di Krimsus Polda Bali. Oknum. Ini ada kelompok oknum. Enggak, bukan kelompok tapi oknum. Ya, oknum yang memanfaatkan ini. Selain Bu Nunu ada lain juga yang di. Ya, kalau yang sementara kita bicara fakta. Fakta yang kami peroleh ya, jadi dari dokumen yang kami dari LSM dari penggiat anti korupsi miliki baru ibu ini.
Ya, yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau pajaknya bayar di mana? Pajaknya kan di bagian keuangan daerah. Di Buleleng. Iya, di kabupaten. Bukan ke oknum. Resmi ya? Ada resmi. Ada saya resmi. Buktinya. Kita sudah advokasi resmi. Hah? Pungli resmi. Pungli resmi. Ya. Kalau pungli di resmi, saya tidak tahu yang jelas. Itu. Jadi untuk hari ini kegiatan hari ulang tahun anti korupsi sedunia atau Harpodia, kita dari penggiat anti korupsi Kabupaten Buleleng dan komponen masyarakat tetap mengadvokasi semua dengan tema pusat dari KPK, yaitu bersinergi berantas korupsi untuk Indonesia maju. Jadi tetap kegiatan pelanggaran korupsi di Kabupaten Buleleng tetap kita akan pantau, kita akan investigasi, kita akan monitor, dan kita akan sampaikan dan koordinasikan yang baik dengan semua penegak hukum. Ya. Terima kasih, Pak. Ya.